Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masalah kasus Santiram kepada Gus kita ya, terutama untuk Bapak Gus Miftah ya. Untuk Bapak Gus Miftah ya, sebenarnya saya kalau ambil dari segi positifnya untuk para netizen atau saudara-saudara semuanya, kita ambil positifnya aja ya. Setiap manusia ada yang salah dan ada yang benar, ada yang dosa dan ada yang berpahala. Jadi disitulah kajian-kajian hidup kita yang harus bisa kita nilai dengan kebijakan. Oke, kebijakan kita seperti apa untuk sebagai makhluk hidup? Kebijakan kita cuma simpel aja guys. Setiap perkataan yang negatif atau positifnya itu tinggal tergantung penilaian Anda atau penilaian kita dari hati ke hati di dalamnya. Nah, kita itu tidak bisa mengklaim orang itu salah besar, orang itu berdosa. Ini saya bukan membela siapa yang benar, siapa yang salah. Saya hanya mempertengahi supaya Indonesia kita semakin damai dan adanya pola pikir yang maju. Benar, memang kalau dari segi negatif, ucapan itu yang menyakiti seseorang itu pasti bersalah, pasti sangat salah. Tapi jika kita kaji dengan seksama, kita kaji dengan cermat atau kita mau kaji dengan kebijakan diri, itu pasti akan timbul nilai poin yang sangat besar untuk kehidupan seseorang ya, untuk menaikkan derajat seseorang dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi jika kita bijak, pasti kita akan menanggapi dengan positif hal-hal yang diberikan ucapannya terhadap Gus Miftah ya. Nah, jadi untuk para netizen semuanya, mari kita berpikir positif. Tanpa adanya beliau Gus Miftah, apakah ada yang peduli dengan Bapak S tersebut? Apakah ada RT RW yang peduli dengan beliau tersebut? Nah, kita kaji dengan positif. Nah, Allah menaikkan derajatnya Bapak penjual es tersebut itu dari beliau Gus Miftah yang ditunjuk sebagai mengangkat derajat Bapak penjual es tersebut. Itu positifnya, walaupun dengan candaan yang bahasa yang kasar. Itu menurut saya itu bahasa itu oke, lumrah di kalangan umat biasa ya. Tapi kalau kita kaji dengan bijaksana, apakah ulama, habib, ustadz itu bukan manusia? Mereka juga manusia yang tak luput dari perkataan salah, perkataan dosa. Jadi jika kita sebagai netizen yang cermat dan bijak, seharusnya kita bisa bersyukur dengan adanya beliau Bapak Gus Miftah, itu bisa meningkat atau menaikkan derajat Bapak penjual es. Coba kalian kaji, jika tidak ada Bapak Gus Miftah, penjual es itu pasti akan gitu-gitu terus, tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan, tidak ada yang ibah. Nah, dengan cara seperti itulah Allah menunjukkan bahwasanya derajat Bapak itu bisa ditingkatkan melalui Gus Miftah. Nah, jadi kita bersyukur. Maaf nih guys, bukan saya bela Gus Miftah. Saya bukan penggemarnya Gus Miftah. Tapi saya menilai dari segi positifnya. Kalau tidak ada Bapak Gus Miftah, mungkin penjual es itu hidupnya tidak akan seperti sekarang. Banyak yang peduli, banyak yang numpang tenar, banyak yang ini itu. Memang mulut netizen itu tajam ya. Mulut netizen itu tajam seperti silet, bahkan lebih tajam daripada silet. Tapi ayo belajarlah wahai netizen atau saudara-saudaraku yang beriman. Jika kita memang manusia beriman, kita tidak akan menyalahkan sepihak dan tidak akan membenarkan sepihak. Lihat, oke, sekarang orang bisa meloloskan. Oh, di saat pengajian ada yang jual es keliling, ada yang jual es. Itu kalau zaman kami dulu, orang jualan itu wajib di pinggir-pinggir,
tidak boleh masuk ke area orang yang lagi ngaji, karena atau orang yang lagi mendengari ceramah, itu hukumnya haram. Apa? Karena gini loh, di saat ada kiai atau ulama atau ustadz yang memberikan ceramah, tiba-tiba datang penjual makanan masuk di area tanpa memikirkan situasi, tanpa melihat sikon, apakah itu sopan menurut kita? Menurut saya tidak sopan. Jika dia memikirkan pakai etika, kita berpikir pakai etika atau logika, penjual es itu bisa dikatakan salah. Kenapa di saat orang lagi berceramah, dia masuk membawa es atau makanan tersebut? Itu salah. Kalau dia pakai logika atau bapak itu berpendidikan pakai otak, ya, dia akan nunggu bubar atau menunggu di belakang atau di pinggir-pinggir di mana layaknya tempat dia berjualan. Nah, itu berarti memang itu sudah diatur oleh Allah. Makanya dia berjualan secara tidak sengaja di saat momen lagi pengajian, lagi ceramah tentang kebaikan kehidupan. Tiba-tiba gagal fokus hanya dikarenakan satu orang penjual es, penjual makanan. Menurut saya itu tidak menurut saya itu tidak sopan. Di saat orang mengadakan acara keagamaan, tiba-tiba penjual itu masuk secara nyelonong tidak sopan tanpa izin menjual makanannya. Menurut saya tidak sopan. Kalau zaman dulu itu nggak ada orang jualan di tengah-tengah orang lagi fokus mendengar ceramah, nggak ada. Itu nggak sopan namanya, nggak beretika. Kalau kita berpikiran dengan baik, kita jangan berpikiran rakyat kecil ya, kita jangan memikirkan dia rakyat kecil atau jangan, tapi etika. Dalam berpendidikan pasti ada namanya etika ya, apalagi tentang agama yang disampaikan oleh seorang ulama atau kiai atau habib atau gus sekalipun, itu harus dihargain, harus dihormatin. Masa toh lagi ceramah tiba-tiba orang jual makanan, ada orang jual es masuk, logika menurut Anda? Menurut saya nggak sopan, nggak logika. Jadi tidak secara langsung mungkin unek-unek dari pihak ulama, itu pun dia manusia, dia punya unek-unek, dia punya sifat emosional pasti sama seperti kita. Jadi dia mungkin tidak secara langsung karena dia itu merasa dirinya tidak dihargain. Mengapa kamu masuk berjualan di saat saya ceramah? Itu nggak sopan. Jadi dia mungkin keceplosan, esmu sudah habis. Masuknya Gus Miftah itu gini, kamu nggak sopan, ada orang ceramah, kenapa kamu di tengah-tengah berjualan? Itu masuknya Gus Miftah. Tapi dia tidak secara langsung keceplosan, esmu sudah habis. Kalau belum habis saya keliling, sana dijual goblok. Nah maksudnya begitu, dijualnya di luar. Dia menunjukkan bahasa kesopanan atau adat kesopanan itu harus ada. Jadi wajar kalau bapak itu bilang goblok, memang karena menurut saya goblok. Di saat orang ceramah dia jualan es, momennya nggak tepat bro, nyari nafkah. Salah, bukan saya belain ini, tapi kita kaji dari segi positif aja ya, logikanya. Atau jika kalian berpendidikan atau kalian memiliki moral agama yang baik, pasti kalian akan paham orang yang berjualan itu tidak lazim untuk berjualan di tengah-tengah adanya ceramah, mendengarkan ceramah atau pengajian. Itu tidak boleh, itu hukumnya haram karena mengganggu kefokusan atau mengganggu konsentrasi para umat yang sedang menikmati kajian agama yang baik. Tiba-tiba datang penjual es. Apakah menurut kalian lain? Jika kalian berpendidikan pasti kalian sependapat dengan saya, pasti kalian sependapat. Jikalau posisi kalian seperti Gus Miftah atau seperti yang lain-lainnya, pasti akan emosi. Kenapa kamu tidak menghargai saya di saat saya ceramah, di saat saya lagi briefing, di saat saya lagi meeting, kamu tiba-tiba nyelonong jualan. Di saat saya lagi bikin acara yang mengandung unsur agama, kamu tiba-tiba nyelonong masuk berjualan tanpa permisi. Boleh tidak? Hukumnya apa? Kita harus paham di situ guys. Yuk, untuk netizen jangan ambil keputusan yang salah.
menurut saya Gus Miftah itu bagus. Dia menegur cuma dengan bahasa kasar tapi tidak melontarkan dengan fisik. Ingat tuh. Memang benar menurut saya Bapak S itu goblok, tidak berotak, tidak beretika. Kenapa di saat orang gini loh, sedangkan di pengajian aja di masjid kecil ada namanya Maulid Nabi aja, orang berjualan itu sopan, dia di pinggir jalan sambil mendengarkan ceramah. Nanti kalau udah bubar pasti kan dibeli. Nah ini kenapa dia di tengah-tengah masuk, itu kan tidak beretika, tidak sopan guys. Wajar kalau manusia itu punya sifat emosional, tidak secara langsung unek-uneknya keluar. Gus Miftah menurut aku suka jempol, karena itu mengajarkan kita untuk berperilaku sopan santun harus ada. Mana ada sih orang lagi ceramah berdakwah tiba-tiba ada orang jualan di keliling jemaah yang lagi mendengarkan. Itu nggak sopan menurut saya. Ingat guys ya, nggak sopan. Kalau kalian memang benar-benar, kalau netizen benar-benar berpendidikan, bermoral, pasti kalian akan paham atau mengkaji dengan bijaksana. Bapak itu benar atau salah yang jualan es itu di saat orang lagi fokus dengan ceramah, tiba-tiba Bapak itu berjualan di tengah-tengah jemaah yang lagi konsentrasi mendengarkan ceramah dari kiai atau ustadz tersebut. Itu menurut saya salah. Jadi wajar kalau seorang kiai itu memberikan anjuran dengan bahasa kasar, tapi tidak menohok. Menurut saya bahasa itu lumrah ya, goblok. Seharusnya berpikir ya, oh ya, ini kan suasana keagamaan, kenapa saya berjualan di tengah-tengah jemaah yang lagi fokus atau konsentrasi? Apakah saya beretika? Apakah saya benar? Bapak penjual itu harus pakai otak juga. Menurut saya salah. Maaf nih, kita sama-sama orang kecil ya, tapi saya nggak menyalahkan Gus Miftah, nggak membenarkan Bapak tukang es. Saya menengahi. Jika kalian memang benar-benar punya iman dan bermoral, pasti kalian akan paham apa yang dimaksud dengan tujuan Gus Miftah mengucapkan hal seperti itu. Pasti kalian akan paham. Nah, maksudnya Gus Miftah itu definisi dari kata mengusir tapi secara halus. Tidak, sana pergi, orang lagi ceramah. Ngapain kamu jualan di tengah-tengah orang lagi ceramah? Nah, itu kan kasar. Tapi Gus Miftah itu memberikan candaan secara halus supaya Bapak itu berpikir dengan otak. Nah, kamu esmu masih banyak itu? Masih. Ya jual sana goblok. Nah, maksud Gus Miftah itu dia mengusir secara halus. Kenapa kamu di saat orang lagi berceramah, orang lagi mendengar konsentrasi dengarkan ceramah, kamu tiba-tiba berjualan? Itu nggak beretika, coy. Nggak beretika, salah kali ya. Maaf, masalah. Jika saya ada salah kata, salah kajian, maaf.